lagi teman-teman, para subscriber dan para penonton semua. Salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Sampai jumpa kembali di Genu Channel. Pada kesempatan ini, pada konten video ini, saya sedikit memberikan perspektif hukum terkait adanya pernyataan atau video viral beberapa hari yang lalu. Jadi ini luar biasa, viralnya sudah sangat, masih panas-panasnya sekarang nih, masih panas-panasnya. Namun kemarin ada yang menanyakan ke saya, kalau dari perspektif hukumnya, apa yang disampaikan oleh anggota DPR tersebut, apakah atau seperti apa? Seperti apa? Nah, pada kesempatan ini saya mau membahas dari kewajiban. Kewajiban atau wajibnya bahasa Indonesia itu, baik itu di lembaga pemerintahan dan swasta. Namun saya tidak membahas secara spesifik terkait dengan pernyataan tersebut ya. Nah, sekarang saya mau membahas apakah ada dasar hukum atau seperti apa dari sisi hukumnya pernyataan yang mengatakan bahwa saya tidak tahu juga itu kalau bentuk laporan atau bagaimana ya. Intinya di sini penggunaan bahasa Indonesia itu wajib di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana? Apa aja dasar hukumnya? Nah, sebenarnya untuk memakai bahasa Indonesia itu suatu kewajiban kita sebagai orang Indonesia ketika kita berada di daerah yang memang mempunyai bahasa daerah tertentu. Jadi kadang-kadang kita tidak ngerti atau tidak paham apa sih yang mau disampaikan, makanya secara umum memang harus memakai bahasa Indonesia, wajib memakai bahasa Indonesia begitu. Jadi memang sudah diatur ya, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, juga sudah diatur di dalam atau dikeluarkan peraturan Presiden, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 ya, nomor 63 tahun 2019, yang dimana di sana itu sudah dalam pasal 28 juga sudah diberikan ya, sudah diberikan pasal terkait dengan berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman semua, kita seorang yang wajib menggunakan bahasa daerah, atau contohnya kita berada di daerah Jawa contohnya, di situ ada bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya. Nah, kita contohnya yang berada atau datang dari luar daerah, dari luar Jawa. Artinya sekarang kita memakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita tidak mengerti dengan bahasa daerah di mana kita berada, apakah kita dipaksakan? Enggak juga. Nah, itu dalam ruang lingkup pergaulannya. Nah, tetapi umumnya memang kita harus mengerti bahasa Indonesia, apalagi pegawai
di kantor pemerintahan dan swasta ya, itu wajib, harus. Kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, bagaimana nanti orang seluruh Indonesia mengerti apa yang disampaikan, begitu. Tetapi tidak juga dilarang. Jika dilarang juga dalam bahasanya itu diselip-selipan bahasa-bahasa daerah, nggak masalah sepanjang itu tidak membingungkan orang, sepanjang itu bisa dipahami orang yang mendengarkan gitu. Nah, teman-teman semua, apa dasar hukumnya untuk wajib berbahasa Indonesia? Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Nah, di dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, jadi ada di dalam pasal 33, maksudnya Undang-Undang nomor 24 itu tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan bahasa Indonesia, yang kemudian di dalam pasal 33-nya kurang lebih berbunyi seperti ini ya. Ya, kita baca bersama-sama. Jadi dalam pasal 33 mengatakan bahwa di pasal satunya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Itu. Nah, di ayat 2-nya mengatakan bahwa pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Nah gitu. Jadi kalau memang maksudnya pasal 2 ini, kalau ada pegawai yang berada di lingkungan kerjanya itu di lembaga pemerintah atau swasta, kalau dia belum bisa berbahasa Indonesia, wajib mengikuti dan diikutsertakan. Jadi wajib mengikuti dan wajib diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan. Nah, untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian di pasal 34-nya mengatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan. Nah, ini setiap lembaga atau perseorangan. Maaf, maksudnya perseorangan kepada instansi pemerintah. Nah, begitu ya. Saya coba baca sekali lagi ya. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Jadi begitu. Nah, kemudian itu yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam peraturan presiden ya, di dalam peraturan presiden itu, peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 itu ada di dalam pasal 28 mengatakan, ayo kita baca bersama-sama ya. Ayo kita baca bersama-sama. Oke, ini ya, kita baca ya. Itu di dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 itu di bagian ke-9, itu komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Nah, dalam pasal 28 itu mengatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Nah, itu di ayat pertamanya. Kemudian di ayat keduanya mengatakan komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan komunikasi antar pegawai, antar lembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta. Nah, ayat 3-nya mengatakan komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Nah, jadi begitu ya. Nah, ayat 4-nya mengatakan bahwa komunikasi resmi secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi dapat menggunakan media elektronik. Nah, itu kurang lebih ya, ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa wajib
berbahasa Indonesia, gitu ya. Jadi sekarang apa sebenarnya kesalahan? Apa sih sebenarnya kata-kata yang kemudian menyinggung ya orang lain dari pernyataan anggota DPR yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral di media sosial. Sebenarnya kesalahannya adalah hanya menyampaikan aja. Cara menyampaikannya memang kurang bijak ya. Sebanyak kearifan lokal itu ya kan tidak masalah sepanjang itu tidak mengganggu atau tidak membingungkan orang untuk mengartikannya. Yang begitu sebenarnya dalam menyampaikan atau dalam penyampaiannya itu sebenarnya yang salah. Kok sampai kepala instansi yang lain diminta untuk dicopot segala macam. Jadi begitu ya, harusnya jadi dalam menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar dipikirkan dulu, jangan asal menyampaikan. Jadi memang lagi hot-hotnya ya berita itu ya, lagi viral-viralnya. Jadi dari segi hukumnya, makanya saya tadi sampaikan bahwa dari segi hukumnya sebenarnya wajib berbahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan, undang-undangnya, peraturan presidennya ada. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kepada semua penonton juga silakan memberikan komentar dan silakan mendukung channel ini dengan like, subscribe atau membagikan ke orang lain untuk membantu mendapatkan pencerahan-pencerahan hukum di dalam video-video atau konten-konten yang saya buat di dalam channel ini. Baik, terima kasih. Kurang lebih nanti kalau ada yang memberikan komentar atau yang memberikan pertanyaan, silakan dimasukin di dalam atau dicantumkan di dalam kolom komentar ya, silakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali.